الذي جعل الإخلاص في جميع الأعمال سببا للوصول إلى مراتب أهل الكمال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الرشاد والمنقذ من الضلال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعهم السالكين على أحسن منوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang sangat luar biasa, hingga dengan nikmat tersebut kita menggunakan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita kelak di hadapan Allah, bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang menggunakan nikmat untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa panjang lebar mengisi kajian karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia akhirat. Hadirin hadirat, khususnya akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beberapa pekan yang lewat kita membahas tentang bagaimana pentingnya niat ketika mencari ilmu agama. Bahkan niat itu adalah asas yang utama dari segala apa yang dicari oleh setiap manusia. Karenanya Nabi SAW tidak henti-hentinya mengingatkan kita melalui sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat, dan segala apa yang diperbuat oleh seseorang itu tergantung. Bila mana niatnya baik, maka amaliyahnya insya Allah akan baik. Jauh sebelum membahas tentang pelajaran-pelajaran, baik itu tentang bidayah atau nihayah, ditekankan terlebih dahulu pentingnya niat. Harus ikhlas dalam niat, harus ada maksud dan keinginan yang baik. Karena kalau niatnya tidak baik, amalnya akan rusak. Tapi kalau niatnya sudah baik, insya Allah amalnya akan baik. Karena itu disinggung juga oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau yang berjudul Adab Sulukil Murid. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan, faman khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahala. Barang siapa yang punya niat tidak baik, dipastikan amalnya pasti tidak akan baik. Waman hasunat niyatuhu hasunat amaluhu. Orang kalau niatnya baik, dipastikan amal perbuatannya akan baik. Nah, karena itu sebelum kita membaca daripada pelajaran selanjutnya, kita harus menanamkan itu terlebih dahulu agar yang lupa kembali menanamkan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid
الدارين آمين إلى أن قال وها أنا مشير عليك في بداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك التطلع إلى النهاية وتغلغل في بحار العلوم. Al-Imam Muhammad Al-Ghazali setelah menerangkan semuanya adab, niat, maksud daripada mencari ilmu, dan beliau menerangkan apa yang kemarin dan waktu itu pernah saya sampaikan, bahwa di dalam perjalanan seorang hamba atau ketika dia ingin mencari ilmu agama itu ada dua hal, ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada puncak, ada awalan, ada akhiran. Makanya Al-Imam Ghazali menerangkan kepada kita, bidayah adalah permulaan bagi seseorang tatkala dia ingin memahami agama atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin seseorang itu langsung naik sampai ke maqam nihayah, puncak dari segala-galanya, kalau tidak diawali dan tidak didasari dengan permulaan. Di antaranya permulaan itu adalah ilmu syariat. Harus ada ilmu syariat. Jadi setiap orang yang ingin berjalan menuju Allah harus dilalui dengan ilmu. Makanya disebutkan di dalam ucapannya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ada satu kitab namanya Al-Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sadah Bani Ali, bahwasanya thariqah Alawiyah atau thariqah para habaib Alawiyah Sadatun Ali Alawi itu dibangun dengan 5 pondasi: ilmu, amal, wara, khauf, dan ikhlas. Jadi setiap thariqah atau jalan atau metode ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan harus didasari dengan ilmu. Nah, ada thariqah yang keluar dari ilmu tidak boleh, karena harus sesuai daripada kitab dan sunnah. Makanya Nabi mengatakan, inni taraktu fikum saqalain, aku tinggalkan 2 perkara. Man tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di abada. Kalau kau pegang 2 perkara ini tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Nabi. Walaupun dalam redaksi dan keterangan yang lain Kitabullah wa itrati, keluarga itu. Jadi semuanya harus dibekali dengan ilmu. Semua thariqah, thariqah Alawiyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Rifaiyah, thariqah Syadhiliyah, thariqah Burhaniyah, semuanya harus bermuara daripada ilmu, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang bidayah, perjalanannya, syariatnya, tujuan, maksud, ikhlasnya dalam beribadah atau mencari ilmu, maka beliau mengatakan, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Maka perhatikan, kata beliau, atas apa yang telah aku tunjukkan kepadamu. Dari keterangan-keterangan kemarin yang saya jelaskan, bahkan sudah lama sekali kan itu. Maka perhatikan semua yang saya telah tunjukkan kepadamu, yang saya terangkan kepadamu, yang saya berikan kepadamu bi bidayatil hidayah, yaitu dengan petunjuk atau permulaan dari hidayah. Hidayah Allah tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang siap menerimanya, siap mengerjakannya, siap melaksanakannya. Di antaranya apa? Harus punya niat dan tujuan yang ikhlas. Anda datang ke tempat ini tujuannya apa? Ibu datang pengajian tujuan apa? Kalau ikhlas supaya mencari ridha Allah, semakin dekat dengan ilmu Allah, maka Anda termasuk orang yang paham dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali, bahwa setiap permulaan nanti akan sampai kepada tingkat terakhir, yaitu kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan,
Kenapa saya sampaikan yang perlu Anda perhatikan daripada permulaan hidayah itu litujadiba biha nafsak wa tamtahika biha qalbak, agar engkau menguji dirimu, menguji hatimu mau terima atau tidak. Setelah diterangkan oleh Imam Ghazali hidayah itu seperti ini, mencari ilmu itu seperti ini, syarat-syarat ketentuannya yang harus dilakukan seperti ini. Kalau engkau sudah menerima, kau telah menguji dirimu dan juga hatimu, maka di situ engkau ada perhatian khusus, maka engkau mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in sadafta qalbuka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawiyatan wa laha qabilatan. Dan jika engkau menemukan hatimu condong, hatimu tertarik, hatimu tergerak dan tunduk serta menerima apa yang aku sampaikan ke Imam Ghazali. Ini terkadang ada orang kalau dikasih nasihat hatinya nggak terima. Ada sebagian kita kalau dikasih wejangan ataupun arahan ataupun nasihat hatinya menggerutu. Makanya Imam Ghazali mengatakan jika engkau dapat di hatimu itu tunduk menerima pasrah dengan apa yang aku sampaikan, kata Imam Ghazali, maka fatunaka at-taqallu'a ila nihayati wa taqallula fi nihayil qulub. Engkau bisa lanjut untuk belajar mencari daripada nihayah puncak dari segalanya ini, tetapi dengan syarat kau harus bersusah payah. Beliau ini sudah ngasih kita jalan, pembuka. Permulaannya sudah diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau engkau nerima, kalau engkau siap melaksanakan, kalau engkau siap tunduk dengan apa yang disampaikan dan disarankan oleh Imam Ghazali, maka engkau bisa lanjut ke pelajaran berikutnya. Maksudnya beliau begitu. Maksudnya engkau bisa melanjutkan daripada pelajaranmu, pengajianmu. Sampai kapan? Tergantung dirimu mau atau tidak. Wa taqallula fi bihadil qulub. Tapi dengan syarat kau harus bersusah payah berenang atau menyelam dalam lautan ilmu. Jadi dari sini dulu kita harus memahami ilmu itu luas banyak. Dalam sholat saja kalau kita mau mengkaji itu banyak sekali ilmunya. Di dalam sholat ada puasa, di dalam sholat ada zakat, di dalam sholat ada haji ke Baitullah. Kalau Anda mau mengkaji itu, Anda akan mendapati semua jawaban itu. Contoh, di dalam sholat itu rukun Islam ada 5. Syahadat dalam sholat dibaca tidak? Termasuk yang nomor 1, tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu assalamu alaikum ya nabi, sampai selama-lamanya asyhadu an la ilaha illallah. Masuk. Yang kedua, dalam sholat ada puasa. Kalau kita di bulan Ramadan ditahan diri kita supaya tidak makan dan tidak minum, dan supaya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Di dalam sholat bolehkah kita minum? Tidak. Bolehkah kita makan? Tidak. Bolehkah kita melakukan hal yang membatalkan daripada sholat? Tidak boleh. Itu termasuk puasa. Makanya kalau kita mau mempelajari ilmu itu luas. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau engkau siap dan menerima nasihat yang aku berikan, kamu bisa belajar, melanjutkan daripada pelajaranmu, tetapi dengan bersusah payah engkau harus menyelam atau berenang di dalam lautan ilmu agama. Karena kalau orang-orang pengen sampai kepada Allah, pengen tahu suatu hukum, ya harus mengorbankan segalanya untuk mencari jawaban. Kenapa sih saya ini sholat enggak nikmat? Cari apa masalahnya? Padahal dalam Al-Quran Allah sebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kenapa sih saya kalau setiap ibadah tidak merasakan nikmatnya ibadah? Makanya ibu harus tahu, kita ini beribadah terbagi menjadi 3 golongan.
Tinggal kita saja yang menentukan mau golongan yang keberapa. Golongan yang pertama, golongan budak. Tahu golongan budak? Budak itu kalau dia beribadah karena terpaksa, itu namanya budak. Ya, mau nggak mau lah, daripada nanti saya dimarahin majikan, mending saya kerja. Itu ibadahnya budak terpaksa. Yang penting sholat, yang penting sudah gugur kewajiban, urusan diterima enggak, terserah Allah. Itu ibadah budak. Terpaksa aja. Ya sholat, subuh aja. Terpaksa. Maka celaka dan sungguh celaka bila mana seseorang yang menganggap dirinya terpaksa dan terbebani dengan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kata Imam Abdul Al-Haddad, ar-ridha bil ghadha raha. Orang yang ridha dengan ketentuan dijadikan manusia untuk ibadah, tenang hati.